Salah satu bahan yang sering dipakai dalam membuat bakso adalah garam. Nah, masalahnya garam ini seringkali diremehkan orang karena orang berpikir garam ini cuma ngasih rasa sebagai bumbu. Hari ini kita akan bahas tentang apa sebenarnya fungsi dari garam dan apa hal yang bisa kita lakukan tentang garam itu pada adonan bakso kita. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat Anda. Semoga di 2022 ini kita semakin sukses, hasil bakso kita semakin bagus, dan penjualan bakso kita juga semakin laris. Oke, sekarang masuk ke garam. Nah, orang berpikir garam memberikan rasa supaya nggak hambar, itu benar. Tapi, garam juga sebenarnya memegang peranan penting untuk menghasilkan bakso yang bagus, yang kenyal, yang enak. Nah, ini. Kalau Anda sering ngikutin channel Beras saja, tentu Anda tahu, Anda ingatlah, saya sering bahas kalau yang penting itu adalah protein. Semakin banyak proteinnya, hasilnya semakin bagus. Ternyata itu hanya satu faktor saja. Masih ada faktor yang kedua yang pengaruh juga, itu adalah garam. Garam ini fungsinya adalah dia bisa menahan cairan sehingga hasil bakso kita lebih kenyal. Jadi gini, ini anggap ini protein nih. Semakin banyak proteinnya, semakin bagus. Nah, cuma dia mengikat, menghasilkan kenyal, tapi dia tidak bisa menahan cairan. Padahal cairan itu kan banyak, ada dari dagingnya, ada dari es, macam-macam lah, pokoknya ada cairan. Yang nahan cairan itu adalah garam. Jadi protein ini ngikat, yang nahan adalah si garamnya. Makanya kalau Anda lupa pakai garam, biasanya itu oke lah, di adonan waktu digiling hasilnya bagus, tapi nanti lama-kelamaan jadi empuk. Nah, itu salah satu fungsi garam. Hal kedua yang perlu kita ingat, ada trik yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan bakso lebih kenyal dengan menggunakan garam. Apa itu? Ini. Garam, kalau ketemu dengan yang namanya fosfat, dia akan membantu protein tadi dari daging tadi untuk hasilnya lebih kenyal, lebih padat, lebih bagus. Nah, makanya kalau Anda giling bakso, Anda pakai garam dan Anda tidak pakai garam, hasilnya selalu berbeda. Kalau pakai garam, hasilnya pasti lebih kenyal. Lalu oke, mungkin akan muncul pertanyaan, saya kan nggak pakai fosfat, saya nggak pakai pengenyal jenis fosfat, kok bisa? Jawabannya gini, di dalam tubuh kita, manusia atau di dalam sapi, pada dasarnya itu selalu ada yang namanya fosfat. Hanya saja takarannya itu mungkin sedikit, sehingga hasilnya tetap bisa bereaksi, garam dan fosfatnya, hasilnya bisa lebih kenyal. Kalau mau yang terbaik gimana? Ya tentu menambahkan fosfat seperti Wendapos M17. Kalau pakai STPP, bisa, nggak masalah. Hanya saja kalau Anda mau hasil yang paling optimal, Anda pakai Wendapos. Jadi mau STPP, mau Wendapos pun oke, itu dua-duanya bisa. Anda bisa gabungkan, dikombinasi dengan garam, dia akan jauh lebih efisien, lebih efektif menghasilkan bakso yang kenyal. Nah, dari penjelasan singkat ini saya harap Anda sudah tahu fungsinya garam apa, peranannya apa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, lalu apa hal yang harus kita ingat dalam memakai garam ini, atau apa trik yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus ingat memberi garam itu kan penting untuk menghasilkan tekstur yang lebih bagus. Nah, Anda mau pakai garam krosok atau Anda mau pakai garam dapur, semuanya bisa. Karena kedua-duanya ini sama-sama natrium klorida, sama-sama sodium klorida, hanya saja yang beda adalah tingkat keasinannya. Jadi mau pakai manapun, secara fungsi itu sama, Anda bisa pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kalau mau hasilnya yang paling optimal, seperti yang sudah saya jelaskan, Anda perlu mengkombinasi garam dan fosfat. Oke lah, di dalam tubuh ini pasti ada fosfatnya, tapi ingat loh, hanya sedikit sekali. Dan kalau Anda pakai daging yang sudah beku, frozen, jumlah fosfatnya itu semakin tipis, semakin nggak ada. Sehingga kalau Anda mau menggunakan trik ini dan hasilnya lebih bagus, Anda perlu menambahkan fosfat tambahan. Jika Anda pakai pengenyal yang sasetan, itu pun juga mengandung fosfat. Jadi sebenarnya ya sudah ada fosfatnya di sana, Anda bisa pakai itu juga. Oke, itu yang kedua. Lanjut nih. Ketiga, dosisnya garam berapa? Nah, minimal secara survei, secara penelitian, minimal adalah 1,2% per kilo adonan, yaitu 12 gram per 1 kilo adonan. Kalau lebih bisa semakin bagus, kalau kurang, ya kenyalnya kurang. Nah, jadi Anda perlu pertimbangkan setidaknya 12 gram lah per 1 kilo adonan. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, Anda harus perhatikan Anda pakai micin nggak. Nah, orang mikir micin ini cuma ngasih rasa gurih, padahal micin sendiri itu adalah booster. Dia bisa mengangkat rasa asin jauh lebih kuat. Nah, jadi jika Anda pakai 12 gram no micin, nggak pakai micin, sama Anda pakai 12 gram plus micinnya banyak, hati-hati rasanya yang sini, yang pakai micin itu keasinan. Jadi kalau Anda pakai micin, Anda perlu perhatikan jangan sampai garamnya kebanyakan, karena itu akan terlalu asin nantinya. Oke,
itu 4 trik yang bisa kita lakukan, 4 tips yang bisa kita lakukan seputar garam. Dan jika Anda menyukai tips trik teori seperti ini, cek terus channel Impro saja, karena di sini kami membagikan berbagai macam tips, trik, teori, materi yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso lebih enak, lebih kenyal, dan juga kalau bisa lebih murah. Kalau Anda punya pertanyaan, jangan lupa komen aja, kami akan berusaha membantu. Dan akhirnya sampai jumpa di materi yang selanjutnya.